فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب. Nafisul Muntaqa min aqwalil Imam Ibnu Battah rahimahullah fi ibanatihi fi kitabih Al-Ibanatil Kubra. Yaitu muntaqa, yaitu sesuatu yang disaring. Nafis artinya adalah yang sangat berharga. Asalnya ini kalau dari sisi lughah, nafis ini adalah sebagai apa? Naat. Jadi al-muntaqa an-nafisah. Tetapi tatkala naatnya itu dimajukan ke depan, maka terbentuklah mudhaf ilaih. Tak madbutahnya dihapus, tidak lagi nafisah tapi nafis. Nafisul muntaqa. Tayyib. Qala Imam, qala Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Ubaidullah Ibnu Muhammad. Jadi ini sanadnya Muhammad bin Muhammad. Sanad nasab. Ibni Hamdan Ibni Battah rahimahullah. Alhamdulillahil mashkuri ala ni'am. Segala pujian untuk Allah yang disyukuri atas kenikmatan-kenikmatan. Ala di sini dalam masalah ilmu lughahnya apa? Ala di sini adalah sababiyah. Disebabkan karena kenikmatan-kenikmatan bihaqi ma yatawwalu bihi minha. Yatawwalu ini dari sisi sorofnya asalnya adalah yatatawwalu. Yatatawwalu, at-taul artinya adalah an-ni'mah wal minnah wal in'am, yaitu pemberian-pemberian. Allah Ta'ala dikatakan apa? Dzut-taul, pemilik karunia dan pemberian. Baik, yatatawwal ini adalah apa? Selalu menampakkan kenikmatan-kenikmatannya yang mana para hamba tidak mampu untuk memikulnya. Bahkan yaitu tidak mampu untuk memikul syukurnya, karena memang apa yang mampu kita syukuri sebagaimana mestinya, sementara nikmatnya tidak pernah terhinggakan. Bahkan taufik untuk syukur itu juga bagian dari nikmat. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat dzit-taul. Wa inda syukrihi bihaqqi ma waffaqa lahu min syukrihi 'alaiha. Dan tatkala kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar sesuai dengan taufik yang Dia berikan kepadanya, itu sendiri bagian dari syukur orang ini atas kenikmatan tadi. Jadi kita diberi kenikmatan untuk bersyukur, ini kenikmatan lain lagi. Lalu bagaimana kita akan mampu mensyukuri Allah sebagaimana mestinya, sementara syukur sendiri bagian dari nikmat. Fanni'amu minhu wa syukrulah. Maka kenikmatan itu datang dari Allah dan syukur itu adalah haknya Allah. Wal mazidu fi ni'amihi bi syukrih. Dan tambahan, demikian pula ini juga datang dari Allah. Tambahan di dalam kenikmatannya dengan kita bersyukur kepadanya. Semakin kita bersyukur, semakin ditambahi nikmat. Maka memang tak mungkin kita menghinggakan kenikmatan Allah Ta'ala itu. Wa syukru min ni'amih. Dan syukur itu sendiri termasuk dari nikmat Allah kepada kita. Berarti ini memang polanya adalah pola yang susul menyusul tanpa ada batas akhir. Kita diberi nikmat tanpa kita berusaha apa-apa. Kemudian kita disuruh bersyukur. Tapi tidak semua orang mampu bersyukur. Tatkala ada orang bersyukur, ini bagian dari nikmat Allah. Semakin kita bersyukur, semakin ditambahi nikmat. Semakin ditambahi nikmat, semakin apa? Kita wajib bersyukur. Dan syukur itu tambahan nikmat lagi, dan ditambah dengan pahala. Jadi memang kenikmatan Allah itu terus menerus, susul menyusul. La syarikalah, tiada sekutu untuknya. Tidak ada yang mampu memberikan nikmat pada hakikatnya kecuali Allah. Yang lain hanya perantara. Al-mahmudi ala sarra'i wal dharra, yang mana Dia itulah yang terpuji atas kelapangan dan kesusahan. Dalam suasana lapang ada kenikmatan yang banyak. Allah terpuji tatkala memberikan banyak kelapangan kepada hamba. Demikian pula dalam suasana susah, tetap Allah itu yang terpuji. Seandainya hamba senantiasa diberi kelapangan, niscaya mereka akan apa? Akan baghaw fil ard, akan berbuat kezaliman di muka bumi. Tetapi terkadang diberi rasa sakit, diberi penyakit, diberi
kesusahan sehingga dia jadi sadar, sehingga kejahatannya tertahan dan seterusnya. Maka pengaturan Allah itu senantiasa pengaturan yang terbaik. Makanya sebagaimana Allah Ta'ala itu mahmudun fi af'alih, dia terpuji di dalam perbuatannya, dia juga mahmudun fi awsafih, terpuji di dalam sifat-sifatnya, kama huwa mahmudun fi asma'ih, sebagaimana dia terpuji di dalam nama-namanya, wa huwa mahmudun fi dzatih, dan dia terpuji di dalam zatnya. Jadi senantiasa memang dialah yang maha terpuji dalam seluruh keadaan. Wal mutafarridi bil izzi wal 'azamati wal kibriya, dan dia bersendirian di dalam iz dalam bahasa kita ya keperkasaan, ma'ruf. Namun di dalam bahasa Arab dia memiliki 3 makna. Al-iz artinya adalah al-quwwah, yaitu dalam kekuatannya, betul-betul kekuatan sempurna hanya milik Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-man'ah, yaitu apa? Pertahanan, tak ada satupun yang mampu memudaratkan Allah. Dan yang ketiga adalah al-qahr, yaitu menundukkan yang lain, semuanya di bawah pengaturan Allah Ta'ala. Tak ada yang mampu lari dari takdirnya Allah. Jadi is di sini keperkasaan, tapi sebenarnya mengandungi 3 kandungan sekaligus, 3 makna sekaligus. Wal 'azamah ma'ruf, kebesaran, keagungan. Wal kibriya, kebesaran. Al-alimi qabla wujudil ma'lumat, yang maha tahu sebelum objek-objek yang diketahui itu terwujud. Ya, Allah Ta'ala tahu kalau benda ini nanti terwujud seperti apa, perbuatannya macam apa, dan seterusnya. Karena apa? Qad ahatallahu bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Meliputi dari sisi tempat, meliputi dari sisi masa, semuanya. Allah telah meliputinya dengan ilmu. Dia tahu segalanya. Wal baqi ba'da fana'il mawjudat, dialah yang tertinggal, yaitu yang kekal setelah semua yang mawjud itu rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya, di atas bumi itu akan rusak, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini dzikrul ba'd urida bihil kul dalam pembahasan balaghah. Wajah maksudnya semua, bukan hanya wajah. Kalau wajahnya kekal, ya memang semua zatnya Allah itu kekal. Intinya Allah memang maha kekal setelah yang lainnya rusak. Al-mubtadi'u bin ni'ami qabla istihqaqiha, yang memulai dengan pemberian nikmat sebelum para makhluk itu berhak mendapatkannya. Iya, sebelum kita terwujud apa-apa, Allah sudah memberikan kenikmatan pada kita, memilihkan kita di umat Nabi Muhammad, bukan di umat Nabi yang lain. Misalkan menakdirkan kita ini sebagai orang yang tahu kebenaran, tahu dalil, tahu jalan yang selamat. Padahal kita belum berhak mendapatkan itu semua. Tapi memang Allah yang maha baik, Dia yang memulai kenikmatan ini. Wal mutakaffilu lil bariyati bi arzaqiha, dan dialah yang menjamin. Mutakaffil yaitu dhamin, yang menjamin, yang memikul kalau bahasa kita, tapi yang menjamin. Lil bariyah, bariyah itu fa'il bimakna maf'ul, yaitu apa? Yang tercipta, yaitu para makhluk. Bariyah artinya makhluk. Dengan rezeki-rezeki mereka qabla khalqiha, sebelum Allah menciptakan semua, sebelum menciptakan makhluk tadi, semua sudah ditulis. Rezekinya fulan, rezekinya makhluk yang ini apa, dan seterusnya. Ahmaduhu hamdan yurdi, saya mengujinya dengan pujian yang membuat dia ridha. Hamdan ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq ya. Libayani nau'iyati alhamd. Menjelaskan jenis pujiannya, pujian bagaimana? Pujian yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa yuzakina ladaih, dan pujian tadi menyebabkan kita tersucikan di sisi Allah. Semakin banyak berzikir memang semakin dihapus dosa-dosanya. Wa sallallahu ula salawatihi 'alan nabi, dan semoga salawat dari Allah dengan salawat yang paling pertama, ula yang pertama, itu tercurah. Semoga tercurah kepada Nabi At-Tahir, Nabi yang suci itu. Abdihi wa rasulih, hambanya dan utusannya. Miftahir rahmah, pembuka rahmat. Wa khatamin nubuwah, dan penutup kenabian. Al-awwali manzilatan al-akhiri risalah, posisinya itu paling pertama di hadapan semua para nabi. Jelas beliau nomor 1 posisinya. Walaupun dari sisi pengutusan, sisi risalah beliau paling akhir.
Al-amini fi mastuti, yang terpercaya. Amin wazan fa'il bimakna maf'ul atau mufta'al, mu'taman, yang terpercaya, makmun, terpercaya di dalam sesuatu yang dititipkan kepadanya. As-sadiqi fi ma ballagh, yang jujur di dalam apa yang beliau sampaikan. Amma ba'du, kemudian setelah itu, amma kita tahu dia memiliki apa? Memiliki makna syarat, makanya seringkali jawabannya itu dimulai dengan fa. Seringkali baik dalam Quran ataupun dalam sunnah ataupun dalam kalamul Arab, kecuali ada satu atau dua hadis yang menunjukkan tidak wajib adanya fa. Amma ini asalnya dari apa? Mahma yakun min syai'in ba'du, dan kita tahu mahma ini adalah ismu syartin jazim, makanya memang dia memiliki makna syarat amma itu. Kemudian setelah itu, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, asamanallahu wa iyyakum min ghalabatil ahwa. Ini jumlah i'tiradiyah. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari dominasi hawa nafsu, wa musyahanatil ara. Musyahanah al-adawah, al-mu'adah, yaitu permusuhan disebabkan karena rasional, karena sekedar apa? Pemikiran, bukan karena ikut dalil, tapi karena pemikiran, rasio. Wa a'adzana wa iyyakum min nusratil khata'. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari menolong kesalahan. Kita diwajibkan menolong kebenaran, bukan kesalahan. Kesalahan untuk diperbaiki. Baik. Wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh terhadap musibah kita. Wa ajarana wa iyyakum min ghiyariz zaman. Semoga Allah melindungi kami dan kalian, ajara yaitu melindungi, dari perubahan zaman. Ghiyar ini adalah at-taghayyur wal intiqal minas shalah ilal fasad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Itu ghiyar, yaitu perubahan dan perpindahan keadaan dari yang baik menjadi apa? Suatu kerusakan. Itu ghiyar. Wa zakharifis syaitan, dan hiasan-hiasan yang dihembuskan atau ditampilkan oleh syaitan. Faqad kasura mughtaruna bitamwihatiha, karena sungguh ini faknya fa takkid kalau dalam masalah nahwu, tapi dalam masalah balaghah dan ulumul Quran faknya adalah fa taklil. Kenapa saya menyebutkan demikian? Karena sungguh telah banyak orang yang terpedaya dengan tamwihat dari hiasan syaitan tadi. At-tamwih itu adalah al-khida, yaitu penipuan. Nampak bagus, ternyata hanya kepalsuan. Wa tabahazza'ighuna wal jahilun bi lubsati hullatiha. Orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang jahil berbangga-bangga dengan memakai lubsah, yaitu memakai pemakaian, hullatiha, pasangan pakaiannya itu. Hullah ini pakaian atas dan bawah, padahal itu kebatilan, tapi mereka malah bangga memakai pakaian yang seperti itu. Seperti orang-orang yang awam yang jahil malah bangga membeli pakaian yang mahal, mungkin apa levis yang ada jendelanya banyak itu, malah bangga. Kita tanya harganya berapa, ini kan sudah rusak. Enggak, ini sengaja, ini mahal. Itu gimana itu? Bodoh sekali kan. Nanti kalau masuk angin pening. Bangga dengan hiasan tasyabuh bil kufar, suka meniru-niru orang kafir misalkan. Fa asbahna wa qad asabana ma asabal umama qablana. Fa asbahna, dohirnya maksudnya adalah sirna, asbah artinya soro, yaitu jadilah. Jadilah kita dalam keadaan, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kita telah tertimpa sesuatu yang menimpa umat-umat sebelum kita. Wa halalladzi hadzaranahu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Halla yaitu artinya turun, menimpa. Dan kita tertimpa oleh sesuatu yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari itu. Minal furqah, minnya ini bukan ibtidaul ghayah dalam ilmu nahwu, tapi apa minnya di sini adalah tabyin, menjelaskan isim mausul alladzi, yang berupa apa yang diperingatkan, berupa al-furqah, minal furqati wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan, wa tarkil jama'ati wal ikhtilaf, dan meninggalkan persatuan dan kemesraan. Ikhtilaf yaitu kemesraan, kedekatan.
Sebabnya apa? Yaitu adanya bid'ah-bid'ah dan tidak mau ikut jalan salaf. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, yang dijak bicara bukan kita, bukan nenek moyang kita, tapi para sahabat. Ayat ini turun di masa para sahabat yang menyertai Nabi itu. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, maka mereka telah mengikuti petunjuk. Namun apabila mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq. Syiqaq bermakna insyiqaq. Maka hanyalah mereka itu di dalam perpecahan. Jadi yang menyebabkan timbulnya perpecahan adalah apa? Tidak ikut jalannya sahabat. Tafsir kedua, syiqaq artinya adalah musyaqqah, yaitu apa? Memang mereka yang menyimpang, menjauh dari jalannya para sahabat. Wa qa'a aksaruna alladhi anhu nuhina. Dan kebanyakan dari kita masuk waqa'a muwaqi'u. Muwaqa'atan yaitu sengaja melakukan perkara yang mana kita telah dilarang darinya. Dilarang dari perkara muhdatsat, malah sengaja melakukan muhdatsat. Kenapa? Oh, saya dilindungi orang-orang besar. Orang besar tidak mentahdir saya. Sudah. Akhirnya apa? Semakin banyak perpecahan. Baik. Wa tarakal jumhuru minna ma bihi umirna. Dan mayoritas dari kita meninggalkan perkara yang mana kita diperintahkan untuk melakukannya, yaitu apa? Tamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin sambil menjauhi setiap muhdatsat. Fakhala'at lubsatal Islam. Maka mereka, dohirnya kembali ke mana ini? Khala'at, fa'ilnya adalah apa? Hiya kembali ke mungkin jamak taksir, karena kullu jam'in mu'annas, setiap jamak itu boleh dikatakan sebagai mu'annas, yaitu kebanyakan orang. Dipolakan dengan apa? Mu'annas. Maka banyak dari mereka yang melepaskan pakaian Islam. Bukan berarti langsung kafir, tapi sesuai dengan kadarnya. Tapi apa? Memang bukan itu pakaian Islam. Pakaian Islam adalah yang mengikuti Islamnya Nabi. Wa naza'at hilyatal iman, dan mereka melepaskan perhiasan iman. Bukan berarti langsung kafir, tetapi mungkin inti iman masih ada, tapi keindahan iman dilepaskan karena mendahulukan orang lain daripada Allah dan Rasulnya. Wan kasyafal ghita, dan tabir itu telah tersingkapkan. Wa barahal khafa, ghita khafa. Tapi di sini beliau menggunakan pola qasr, ghita khafa. Sesuatu yang samar-samar telah jelas, baraha, nampak jelas. Fa'ubidatil ahwa, hawa nafsu disembah. Wastu'milatil ara, rasio-rasio, sekedar apa? Hasil pemikiran itu yang dipakai, bukan kembali kepada wahyu dan manhaj salaf. Wa qamat suqul fitnah, dan pasar fitnah pun bangkit. Wantasyarat a'lamuha, tanda-tandanya telah tersebar. Wa dhaharatir riddah, kemurtadan telah bertebaran, telah nampak. Ya, mungkin yang berbuat kemurtadan bukan kita, orang lain, tapi apa? Mereka terbiasa murtad karena memang apa? Tanda-tanda Islam yang benar sudah semakin tersamarkan. Ya, berapa banyak kan orang-orang yang murtad di kalangan masyarakat muslimin, sudah sangat banyak. Padahal di negara lain yang kafir banyak yang malah masuk Islam, tahu dakwah yang benar. Ini memang ironi. Wan kasyafa qina'uha. Qina yaitu apa? Penutup kepalanya itu telah tersingkapkan. Wa qutihat zinadu zandaqah. Zinat itu adalah pengikat. Qutihat mungkin apa? Telah terbuka. Asal dari qutiha itu adalah sesuatu yang terbersit atau terlepaskan. Az-zandaqah, zandaqah itu adalah nifaq al-i'tiqadi. Kata jumhur fuqaha, kemunafikan secara akidah, yaitu betul-betul telah nampak kata-kata kufur, menghina Islam, mungkin menghina azan, menghina apa? Dipeliharanya jenggot, menghina dipakainya niqab cadar, menghina mungkin masalah apa itu laki-laki yang tidak menutup mata kakinya dan seterusnya, menghina agama. Fattaramat niranuha, maka api-apinya itu berkobar. Wa khulifa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khulifa betul. Fi ummatihi bi aqbahil khalaf,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digantikan di umatnya itu dengan pengganti yang paling buruk. Khulifah artinya digantikan. Kalau khulifah itu diselisihi. Ya kholafnya bukan kholaf yang baik, tapi kholaf yang buruk. Wa azumatil baliyah, bala bencana itu semakin besar. Washtaddatir raziyah, kehinaan semakin parah. Wa zaharal mubtadi'un, para pembuat bid'ah, para mubtadi'ah itu sudah semakin nampak dan tidak malu-malu. Malah ahlu sunnah wal jamaah yang semakin tersamarkan siapakah mereka, dan yang setia dengan Nabi dan sahabat malah semakin terasingkan. Wa tanatta'al mutanatti'un, orang yang suka berdalam-dalam memilih untuk berdalam-dalam, berusaha untuk mencari takwil ini dan itu, padahal dalilnya sudah sangat jelas. Zahir jalan salaf jelas, tapi dicari celah-celah untuk melepaskan diri dari ajaran yang benar. Sampai muncul di Yaman, kalau nggak salah di Taiz itu mengatakan manhaj salaf ini tauhuti, naudzubillah. Padahal Allah dan Rasulnya yang menyuruh untuk ikut jalan salaf, jalan Nabi dan para sahabatnya, 3 generasi yang utama itu. Malah dia berani mengatakan ini tauhuti. Kenapa kita nggak bebas pakai pikiran kita? Ya kita di dunia memang untuk apa? Untuk ibadah pada Allah, bukan untuk bebas menggunakan hawa nafsu, bukan. Wantasyaratil bid'ah, bid'ah tersebar. Wa matal waraq, kehati-hatian mati. Orang tidak lagi untuk berhati-hati. Apa yang syubhat malah dipakai. Wahutikat sujuful musyayanah. Sujuf sebagaimana Anda sebutkan dalam catatan kaki itu adalah as-sitr, yaitu tabir. Musyayanah yaitu saling memburukkan. Musyayanah. Hutikat itu artinya terbongkar. Jadi tabir sikap saling memburukkan itu terbongkar. Mungkin dulu hanya dalam hati meremehkan orang lain, sekarang terang-terangan lidahnya meremehkan orang lain. Nah ini adalah hasil dari apa? Keadaan yang semakin buruk. Wa syuhira saiful muhasyah. Muhasyah telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, yaitu apa? Ketakutan, kegentaran atau lari. Itu namanya muhasyah. Dan telah dihunuskan pedang kegentaran, ya di mana-mana orang gentar untuk menampilkan kebenaran, bahkan lari dari kebenaran itu sendiri, masing-masing cari selamat dari celaan masyarakat, selamat dari celaan orang yang dia cintai, bukan lihat apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi. Ba'da an kana amruhum hayyina, setelah dahulunya urusan mereka itu mudah. Wa hadduhum layyina, had yaitu ketajaman mereka itu lembek saja. Di 3 generasi pertama, mubtadi'ah masih malu-malu, kecuali yang memang sudah berani mengkafirkan sahabat, seperti orang-orang Khawarij atau orang-orang Syiah Rafidhah itu. Yang lain rata-rata masih malu untuk menampilkan pemikirannya. Wa dzaka hina kana amrul ummati mujtami'a, dan itu yaitu keadaan masih ringan tatkala urusan umat ini masih bersatu. Semuanya masih sepemikiran, terutama di masa pemerintahan Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin dan seterusnya itu. Masih setia dengan ajaran yang benar, pemikiran itu masih pemikiran yang sama. Sampailah pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang terakhir. Siapa itu? Marwan al-Ja'di, yang dikatakan sebagai Marwan al-Himar. Nah, dia belajarnya kepada Ja'ad bin Dirham. Nah, mulailah pemikiran Ja'diyah yang mengingkari asma wa sifat Allah itu mulai masuk, sampai akhirnya kekuasaan Bani Umayyah runtuh, digantikan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, digantikan dengan yang paling tidak dari sisi pemikiran mereka masih baik. Selain masalah pemberontakan itu, pemerintahnya masih setia dengan sunnah. Sampai pada masa pemerintahan siapa itu? Harun ar-Rasyid, ini yang terbaik dari Bani Abbasiyah. Kemudian digantikan oleh Al-Amin. Al-Amin juga pemikirannya masih bagus, walaupun dia suka main catur, suka main musik. Tapi dari sisi manhaj salaf, dia setia dengan manhaj salaf. Banyak orang-orang yang dihukum mati oleh dia karena kebid'ahannya. Tapi kemudian dia diberontak oleh Al-Ma'mun, saudara dia sendiri. Setelah Harun ar-Rasyid ada Al-Amin, kemudian ada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini yang memelihara Ibnu Abi Du'ad dan lain-lain. Wal qulubu muta'alifah, tatkala hati-hati, sebenarnya sih jantung ya, jantung-jantung manusia itu masih akrab karena manhajnya masih sama.
Wal a'immatu adilah, para pemimpinnya itu masih lurus agamanya. Adil itu adalah mustaqimus sirah, jalan agamanya masih lurus. Wasultanu qahira, dan pemerintah sendiri masih sangat berkuasa, sehingga apa? Tidak semua mubtadi'ah itu berani menampakkan tanduknya. Wal haqqu zahira, kebenaran itu masih menang. Fanqalabatil a'yan, maka kemudian ada orang-orang yang berubah. Di antaranya adalah siapa itu? Bishr bin Riyas Al-Marisi, yang mana dia adalah dulunya adalah tokoh besar Ahlus Sunnah, tapi kemudian malah memilih belajar ilmu kalam. Sudah dinasihati oleh Sufyan bin Uyainah, oleh juga siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi dia bandel, tidak mau menerima nasihat, akhirnya berubah menjadi seorang Jahmi. Wan akasa zaman pun berbalik. Wan farada kullu qaumin bi bid'atihim, setiap kaum menyendiri dengan kebid'ahan mereka. Masing-masing mengikuti aliran sesuai dengan yang mereka kagumi, bukan ikut dalil tetapi ikut pemikiran pemimpinnya. Wa huzzibal ahzab, terbentuklah kelompok-kelompok. Kalau betul-betul ikut Nabi dan sahabat tidak perlu adanya pengelompokan, tapi tatkala ada bid'ah terbentuklah kelompok-kelompok. Wa khulifal kitab, Al-Quran diselisihi. Wa tukhidha ahlul ilhadi ru'usan arbaban, para pemilik penyimpangan, ilhad ini penyimpangan yang parah sebenarnya, dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin dan pemilik. Arbab artinya ashab, pemilik, mungkin apa, pemilik pemikiran, pemilik aliran, pemilik tarikat. Wa tahawwalatil bid'atu ila ahli littifaq, dan berpindahlah kebid'ahan tadi kepada orang-orang yang semula bersepakat. Akhirnya apa? Mulai ketularan. Kalau bukan mereka ya anak-anak mereka, karena tidak dijaga baik-baik. Wa tahawwaka fil usratil ammah, orang awam mulai tahawwak, yaitu mulai kebingungan, fil usrah, di dalam kesulitan, karena banyak dari mereka yang tidak mendekat kepada ilmu-ilmu yang benar sehingga bingung, ini saya milih yang mana? Semuanya seruannya sama, la ilaha illallah misalkan, atau semuanya seruannya sama, yaitu ikut Nabi, ikut sahabat. Ternyata tidak semua seruan yang sama itu perbuatannya juga sama. Wa ahlul aswaq, orang-orang yang di pasar kebingungan karena memang tidak memiliki bekal ilmu yang cukup. Wa na'aqa iblisu bi auliya'ih, iblis berseru dengan para walinya, para pembantunya itu. Kita nggak dengar suara iblis, tetapi melalui wakil-wakil dia. Na'aqatan, yaitu dengan satu seruan. Fastajabulah min kulli nahiyah, maka orang-orang menyambut seruan dia dari segala penjuru. Ya, karena kebenaran itu tidak disukai oleh jiwa, jarang orang yang mau ikut. Tapi kebatilan langsung disambut. Makanya kalau ada undangan apa istilahnya, pengajian, walaupun dikatakan gratis, yang ikut paling sedikit. Tapi kalau mungkin apa, datang artis dari Korea, yang datang mungkin apa, entah berapa ribu orang itu, padahal bayar mahal. Atau yang datang mungkin adalah apa, pemain sepak bola terkenal, walaupun mahal datang dia itu. Mereka jumhur orang. Taib. Maka ini memang menunjukkan hawa nafsu itu lebih mendominasi. Wa aqbalu nahwahu musri'in, mereka dengan bergegas menghadap ke arah seruan tadi, atau si penyeru tadi, atau si iblisnya tadi. Min kulli qasiyah, dari setiap tempat yang jauh. Qasiyah yaitu tempat yang jauh. Fa'ul bisu syi'a, maka mereka diliputi dengan syi'a, yaitu pengelompokan. Setiap tokoh memiliki fans clubnya sendiri-sendiri. Bukan ikut dalil, tapi ikut pemikiran atau hawa nafsu. Wa muyizu qita'an, mereka terpisahkan menjadi potongan-potongan, menjadi kelompok-kelompok. Wa syamatat bihim ahlul adyanis salifah, para pemilik agama yang terdahulu gembira dengan keadaan mereka, gembira dengan keadaan kita. Mereka gembira melihat kita tercerai-berai, terpecah belah. Tayyib. Wa madzahibil mukhalifah, ini ma'tuf kemana akhirnya ya? Ahlul madzahibil mukhalifah, para pemilik madhab yang menyelisih kebenaran gembira dengan perpecahan tadi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimatul istirja, ma'ruf. Kita ini hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya kita
hanya kepadanya akan kembali. Wa ma dzaka illa uqubatun asabatil qaum, dan tidaklah itu terjadi melainkan sebagai hukuman yang menimpa suatu kaum ingda tarkihim amrallah, tatkala mereka meninggalkan ajaran Allah. Amr ini kata para ulama maksudnya adalah apa? Yaitu syariat, syariat. Meninggalkan syariat Allah. Jadi bukan semata-mata memisahkan diri dari ahli batil. Oh, ini membuat perpecahan, bukan itu. Tetapi yang setia kepada kebenaran itu yang benar. Yang meninggalkan kebenaran, inilah yang menyebabkan datangnya hukuman. Wa sadfihim 'anil haq, berpalingnya mereka dari kebenaran. Kebenaran bukan dilihat dari tokoh, tapi dilihat dari dalil. Wa mailihim ilal batil, dan kecondongan mereka kepada kebatilan. Wa isarihim ahwa'ahum, dan mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka. Baik. Tidak mengikuti huda, tapi mengikuti hawa. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Padahal telah datang kepada mereka huda. Jadi kalau tidak ikut huda dari Allah dan Rasulnya, berarti ikut hawa. Walillahi azza wa jalla uqubatun fi khalqih, dan Allah azza wa jalla memiliki hukuman-hukuman pada makhluknya ingda tarki amrih, tatkala mereka meninggalkan syariatnya, wa mukhalafati rusulih, dan tatkala mereka menyelisihi para rasulnya. Fa us'ilat niranul bid'ah fid din, maka api-api bid'ah di dalam agama ini dinyalakan. Nauzubillah. Wasaru ila sabilil mukhalifin, dan jadilah mereka menuju kepada jalan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Lawan dari bid'ah adalah sunnah. Fa asabahum ma asaba man qablahum minal umamil madin, maka mereka tertimpa sesuatu yang menimpa umat-umat terdahulu yang sebelum mereka. Wasirna fi ahlil asril ladzina waradat fihimul akhbar, dan jadilah kita ini ada di ahlul asr, yaitu orang yang di suatu masa yang mana berita-berita telah datang tentang mereka, peringatan Nabi. Waruwiyat fihimul asar, dan asar-asar diriwayatkan tentang mereka. Haddatsana Abu Bakar Ahmad ibnu Ismail Al-Adami Al-Muqri lain dengan Al-Qari. Kalau Qari ini membaca untuk dirinya sendiri. Muqri ini adalah apa? Selain dia Qari, dia juga apa? Membaca untuk orang lain, membacakan kitab, membacakan Quran untuk orang lain, atau orang lain yang membaca dan dia memeriksa. Ini Muqri. Fi Jami'il Mansur, yaitu di Masjid Jami' Al-Mansur. Haddatsana Al-Hasan ibnu Arafah ibni Yazid Al-Abdi, qala haddatsana Al-Muharibi an Abdurrahman ibni Ziyad ibni An'um. Ini dhaif rahimahullah, yaitu lain tapi tidak parah. Beliau punya cerita yang panjang terhadap apa? Hajjaj bin Yusuf disiksa, gak dikasih makan selama 15 hari. Ternyata apa? Beliau masih hidup dan masih rajin sholat di dalam penjara. Akhirnya disuruh dah pergi kemana terserah yang engkau sukai. Memang beliau rajin puasa, ketika gak diberi makan, udah biasa sampai 15 hari. Tapi dari sisi hafalan beliau lain rahimahullah, boleh untuk penguat. An Abdullah bin Yazid, an Abdullah bin Amr. Abdullah bin Yazid ma'ruf dalam pembahasan kitab wudu. Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati ala ummati ma'ata ala bani Israil. Akan datang kepada umatku sesuatu yang telah datang kepada Bani Israel, mislan bimisl, yaitu sama persis. Hadwan na'li bin na'al, bagaikan pasangan sendal dengan sendalnya itu, kanan dan kiri sama. Biasanya sama kan ya, sandal kanan kiri. Baik. Wa innahum tafarraqu ala thnataini wa sab'ina millah, dan mereka telah terpecah menjadi 72 aliran agama millah. Wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran agama. Tazidu alaihim wahidah, melebihi mereka dengan apa? Satu aliran, dia lebih banyak. Kulluha fin nari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Qil ya Rasulullah wa ma tilkal wahidah, ditanyakan wahai Rasulullah, siapa satu yang selamat itu?
untuk diikuti jalannya biar selamat juga. Qal huwa ma nahnu alaihi yauma ana wa ashabi, yaitu keadaan yang mana kita pada hari ini ada di atasnya, aku dan para sahabatku. Jadi kunci kebenaran adalah ikut jalan salaf atau tidak. Itu kunci kebenarannya. Orang suka atau tidak suka, memang Nabi telah menetapkan kalau ingin selamat dari neraka, ikut jalannya Nabi dan para sahabat. Kesimpulannya, hadis ini sahih li ghairih. Telah Anda bahas panjang lebar di bawah itu tahridnya. Baik, kita masuk ke halaman 8. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Iya betul. Wa inna ma dzakartu hadhil ahadits, telah menyebutkan hadis banyak dalam pembahasan tadi. Hanyalah saya menyebutkan hadis-hadis ini fi hadzal maudhi', di dalam pembahasan ini, min hadzal kitab, dari kitab ini Al-Ibanatul Kubra, liya'lamal uqala'u minal mu'minin, agar orang-orang yang berakal dari kaum mukminin mengetahui, wa dzawul ara'i minal mumayyizin, demikian pula para pemilik pendapat dari orang-orang yang mampu memisahkan mana yang baik dan mana yang benar, agar mereka tahu apa? Anna akhbarar Rasuli sallallahu alaihi wasallam qad shahhat fi ahli zamanina, bahwasanya berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah benar adanya di orang-orang di zaman kita, yaitu telah terbukti. Iya, berita Nabi pasti benar. Allah Ta'ala mengatakan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan benar-benar kalian pasti akan tahu kebenaran dari berita tadi walaupun setelah suatu ketika. Allah Ta'ala mengatakan likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun, setiap berita ada tempat menetapnya, ada tempat pembuktiannya, dan kalian akan tahu. Fal yastadillu bisihatiha ala wahsyati ma alaihi ahlu asrina, maka sehingga mereka berdalilkan dengan benarnya berita-berita Nabi ini, berdalilkan untuk apa? Mengetahui betapa asingnya keadaan orang yang ada di zaman kita ini, asing dibandingkan dengan ajaran Nabi. Mereka terasing walaupun jumlah mereka banyak. Sementara kita yang ikut ajaran Nabi, kita bukan berarti mengklaim kita-kita, tapi orang yang setia dengan ajaran Nabi itu terasing di hadapan orang-orang yang banyak yang tidak tahu kebenaran. Setiap kita tidak aman dari fitnah, kita harus senantiasa belajar dan mohon keselamatan. Belajar, beramal, dan mohon keselamatan. Fal yastamilul hadzara min muwafaqatihim, maka sehingga mereka mempergunakan kehati-hatian untuk menyepakati mereka. Tidak selalu keinginan orang banyak itu disepakati, tapi kita hati-hati, lihat sesuai dengan peringatan Nabi tadi tidak, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, sesuai ajaran yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini, ataukah tidak. Wa mutaba'atihim, waspada dari sikap mengikuti mereka. Jangan asal ikut zaman, ikut model dan seterusnya, tapi ikut Nabi, karena surga itu nanti Nabi yang akan membukakan untuk kita yang pertama kalinya. Ya, tidak ikut Nabi masuk neraka. Fayalzamunal laja'a wal iftiqara ila Allah azza wajal, sehingga mereka setia untuk senantiasa lujuk, yaitu kembali memohon pertolongan, wal iftiqar, senantiasa merasa sangat tergantung kepada Allah. Jangan merasa hebat, oh hafalan saya banyak, oh saya belajar kepada ulama terbaik, saya pasti selamat. Tidak ada yang mampu menjamin. Rajal bin Unfuwah ini adalah dari kalangan sahabat Nabi, tapi ternyata dia setelah itu tidak setia pada Nabi, memilih mengikuti Musailimah al-Kadzdzab. Tidak ada yang boleh merasa dirinya pasti aman. Fil i'tisami bihablih, di dalam berpegang teguh dengan tali Allah. I'tisam ini tamasuk disertai dengan thalabul ismah, memegang teguh dan sekaligus mencari keselamatan dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, dan juga sunnah, karena sunnah ini setara dengan Quran dari sisi hujjah, dari sisi hujjahnya. Wa tamassuki bidini, berpegang teguh dengan agamanya. Wal mujanabati wal muba'adati mimman haddallah, dan menjauh serta ini sama ya, mujanabah menjauh. Orang ini dijanib, kita dijanib yang lain, sisi yang lain. Muba'adah sama, menjauh dari orang yang menentang Allah fi amrih. Tidak selalu menentang dengan lisan, mungkin dengan perbuatan juga menunjukkan penentangan di dalam syariatnya. Wa syarada syurudas
syurudan nadil mughtalim. Syarada yaitu lari. Seperti larinya an-nadi. Nadi itu asalnya adalah apa? Orang yang berseru. Terkadang nadi itu artinya adalah kelompok yang mughtalim, yang berkobar. Cuma ini nggak tahu apakah makna-makna tadi sesuai. Mughtalim itu adalah apa? Yang berkobar. Nadi artinya kelompok sebenarnya. Baik. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abul Husain Ishaq ibnu Ahmad Al-Kadhi. Qala haddatsana Abdullah ibnu Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal. Qala haddatsani Abi rahimahullah, yaitu Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsana Al-Walid ibnu Muslim. Ini yang tadi sempat disebut itu ya. Siqah beliau, tetapi beliau mudallis, tadlis tasfiyah rahimahullah. Tapi enggak masalah. Karena apa? Selama hadis-hadisnya ada penguat, ini tidak masalah. Qal haddatsani Abdul Aziz bin Ismail bin Abdullah anna Sulaiman bin Harb haddatsahum an Abi Umamah al-Bahili Sudai bin Ajlan radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tunqadanna ural islami urwatan urwah. Lamnya adalah waqi'atul li jawabil qasamil mahdhuf. Takdirnya apa? Wallah, demi Allah, benar-benar ikatan Islam itu akan teruraikan. Ikatan pegangan demi pegangan, ya urwah itu adalah pegangan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Athir, ya pegangan kerean timba itu, besinya itu dikatakan urwah. Pegangannya satu demi satu akan lepas. Kalau sampai lepas paling akhir ya orangnya murtad. Fakullaman qadat urwah tashabbasan nasu billati taliha. Kemudian setiap kali satu pegangan itu teruraikan, maka orang-orang akan berpegang dengan yang setelahnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang pertama kali teruraikan, yang tidak lagi diamalkan adalah hukum Islam, dan itu terbukti. Wa akhiruhunna shalah, yang paling akhir salat. Berarti apa? Yang tidak salat memang kafir dia. Ini sudah terakhir, sudah pegangan terakhir. Baik, karena shalah adalah silatun bainal abdi wa rabbih, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Salat adalah penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Kalau dipanggil aja nggak mau datang, memang tak mau salat, ya sudah memang dia orang kafir. Tidak mau salat 5 waktu. Dan ini hadisnya adalah apa? Sahih li ghairi. Datang di dalam apa? Dari sanad-sanad yang lain. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, masih ada waktu insyaallah ya. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, fastami'u ila kalami haula'i sadah. Setelah menyebutkan asar yang banyak, tapi kita hanya meringkas ini. Maka simaklah, dengarlah dengan seksama ucapan para pemimpin tadi, sadah para pemimpin, para penghulu, minal madin yang telah lampau, wal a'immatil uqala dan para imam yang berakal, min ulama'il muslimin dari kalangan ulama muslimin, wa salafis saleh dan pendahulu yang saleh. Salaf ini adalah sebagai apa? Sebagai, kalau dari sisi lafadznya dia mufrad, makanya jamaknya aslaf. Tapi dari sisi maknanya dia jamak. Makanya boleh salaf as-salihin, boleh salaf as-salih. As-salih ini berarti apa? Naat untuk lafadznya, karena lafadznya mufrad. Tapi sebagian penulis mengatakan salafus salihin karena memang maknanya itu jamak. Sebagai isim jenis, ini salaf. Minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Hadhihi aqwaluhum, inilah ucapan-ucapan mereka yang nanti akan banyak juga disebutkan di sini insyaallah. Wal islamu fi tarafah wa mutawa'ah wa unfuwani quwwatih. Dalam keadaan Islam itu masih di masa kesegarannya, tarafah. Wa mutawa'ah, masih penuh dengan ketaatan. Orang mutawa'ah bahkan apa? Sukarela untuk apa? Memegang ajaran Islam. Ini di generasi-generasi pertama. Wa unfuwani quwwatih, dan kekuatannya yang masih muda, yaitu sudah bukan apa? Tua-tua kayak kita, masih pemuda yang kuat. Inilah ucapan-ucapan mereka yang betul-betul setia dengan Islam, dengan kecemburuan yang tinggi. Dengar nasihat-nasihat mereka itu. Wastiqamatih, masih di atas kelurusannya agama ini. Wal a'immatu rasyidun, para imamnya masih terbimbing, masih lurus.
Wal umara'u muqsitun, para pemimpinnya masih orang-orang yang adil. Tapi apa? Tetap mereka menasihatkan bahayanya fitnah-fitnah. Mereka tetap menasihatkan untuk waspada dari bid'ah-bid'ah dan seterusnya. Fama dhannukum bina wa bi zamanin asbahna fi. Maka bagaimana persangkaan kalian tentang kita dan tentang masa yang kita telah masuk ada di dalamnya. Kita telah menjadi ada di dalamnya. Asbahna berarti apa? Sirna. Kita ada fi di dalamnya. Wa ma nu'ani, dan perkara yang kita hadapi, nu'ani, yang kita menghadapinya penuh dengan kesulitan. Wa nuqasi, muqasah artinya adalah menghadapi dengan penuh kesukaran. Itu padahal di zaman siapa? Imam Ibnu Battah, generasi keempat. Gimana generasi kita ini, generasi apa itu milenium. Tapi apa kualitasnya ya seadanya. Bertakwa semampunya, wallahul musta'an. Walam yabqa minad dini illa al-akar. Tidak tersisa dari agama ini kecuali akar. Anda sebutkan dalam catatan kaki al-akar itu adalah as-sadq al-saif, yaitu semacam apa ya itu? Apa itu namanya? Besi yang berkarat, karat. Sadq itu artinya karat. Wa ghairi, dan yang lainnya. Jadi ini gambaran dari Imam Ibnu Battah di zaman beliau atas ujian yang sedemikian banyaknya. Kemudian kembali ke atas, wa minal 'aishi illal qadar. Tidak tersisa dari kehidupan kecuali kekeruhan. Wa nahnu fi durdiyyid dunya wa samatiha. Durdi, Anda sebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya adalah endapan, bagian paling bawah itu. Kita di endapan dunia, wa samat sama, yaitu endapannya. Kita sudah di akhir dunia. Maka apa? Wajib untuk lebih waspada dan kembali kepada ajaran generasi pertama kalau ingin selamat. Baik, kelanjutannya nanti siang insyaallah. Jam berapa itu? 10.30. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.